di mana ada statik, kemudian ada dinamik. Nah, pada statik ini keseimbangan dibagi 3, ada stabil, ada labil, kemudian ada netral. Nah, untuk dinamik sendiri itu dibagi 2, ya, ada translasi atau lurus, biasanya dinamakan partikel, kemudian ada rotasi, nah yang sering disebut dengan benda tegar. Pada stabil ini merupakan keseimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan kembali ke posisi semula. Nah, begitu gaya dihilangkan. Gambarnya seperti pada ayunan. Nah, untuk kemudian keseimbangan labil adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya tidak akan kembali ke posisi semula. Contohnya adalah ketika ada bola kemudian didorong, bola itu akan jatuh, kemudian memantul. Nah, bola tersebut tidak bakal bisa balik dong ke meja, ya seperti itu. Kemudian kalau keseimbangan netral merupakan keseimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya maka akan mengalami perubahan posisi, tapi tidak mengalami perubahan titik berat. Artinya apa sih? Ya, artinya ketika bola itu kita dorong pada lantai, kemudian bola tersebut akan menggelinding, ya. Nah, titik beratnya nggak bakal berubah, tapi posisi bolanya akan berubah, nggak bakal kembali ke posisi semula. Nah, kata kuncinya di netral adalah ada titik berat. Oke, kemudian di dinamik itu ada translasi partikel, biasanya contohnya ada benda yang menggantung tapi dalam keadaan posisi diam. Ya, nah contohnya itu ada di LCD, ya. Nah, sedangkan untuk rotasi benda tegar itu contohnya adalah ada orang yang memikul buah, ya, ini atau tukang buah yang menggunakan tongkat di pundaknya. Nah, artinya apa? Benda tersebut kan kita bawa, ya, benda tegar sendiri merupakan benda yang tidak akan mempengaruhi posisi bendanya ketika diberikan gaya atau torsi, ya. Sedangkan perbedaan translasi dengan rotasi itu perbedaannya adalah kalau translasi apabila benda bergerak dengan percepatan linear. Nah, kita lihat pada posisi LCD ini kira-kira bergerak atau enggak? Enggak kan? Nah, makanya dia dinamakan dengan translasi. Sedangkan untuk rotasi, ya, dia terjadi ketika benda tersebut mengalami kecepatan sudutnya tetap, ya, kecepatan sudutnya tetap, tapi percepatan sudutnya 0. Oke. Nah, syarat dari dinamik sendiri itu ada sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, diingat ya. Nah, kemudian perbedaan antara translasi dengan rotasi. Translasi itu merupakan keseimbangan dengan syarat percepatan linearnya sama dengan 0. Ingat, percepatan linearnya 0 berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah, ini berlaku hukum Newton 1. Nah, sedangkan rotasi itu, ya, kecepatan sudutnya tetap dan percepatan sudutnya 0. Maka sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Oke, sekarang saya untuk penggunaan bedanya antara sigma F dengan sigma tau itu apa sih? Nah, jika diketahui massa batangnya, ya, maka nilai yang kita cari menggunakan sigma tau sama dengan 0. Tapi kalau batangnya nggak diketahui massanya, berarti kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Oke? Tapi kalau jika massa batangnya nggak diketahui, maka sigma F sama dengan 0. Ya, berlaku hukum 1 Newton.